Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita dari hati yang paling mendalam senantiasa menyanjungkan dan menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita nilai harganya. Yang salah satu bentuk rasa syukur tersebut kita wujud nyatakan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan itulah hakikat takwa. Termasuk pada siang hari ini kita mau memenuhi undangan Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan kami menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Fussilat surat ke-41 ayatnya nomor 30. Nanti di rumah bisa panjenengan kaji ulang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, atau yang kemudian kita kenal dengan istiqomah, sikap bertahan di dalam kebenaran dan ketaatan kepada Allah, sikap teguh hati, tidak tergoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun. Ini yang jadi bahasan utama kita, sikap istiqomah, berteguh hati di dalam ketaatan kepada Allah. Ibaratnya ketika kita lapang, kita taat. Ketika kita dalam keadaan sempit pun, kita juga tetap bertahan di dalam ketaatan. Ketika kita dalam keadaan sehat, kita taat kepada Allah. Ketika dalam keadaan sakit pun, kita tetap bertahan di dalam ketaatan. Ini istiqomah, sikap lurus dan ia tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Ia selalu menjaga keteguhan hatinya untuk Rabbuna Allah, untuk senantiasa Tuhan kami adalah Allah. Ini prinsip tauhid yang kuat. Inilah iman yang mapan dan inilah kehidupan yang indah. Maka ketika kita sudah bisa menjaga keteguhan hati di dalam ketaatan tersebut, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan fasilitas dan prioritas kepada mereka-mereka yang istiqomah tersebut.
Apa saja fasilitas dan prioritas tersebut? Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada para malaikat untuk turun kepada orang tersebut. Seraya malaikat itu berkata atas perintah Allah tentunya, alla takhafu wala tahzanu. Kamu tidak usah takut dan kamu tidak usah bersedih hati. Alangkah hebatnya orang-orang yang istiqomah. Maka ia akan dijauhkan dari perasaan sedih dan perasaan takut. Karena ia senantiasa Rabbuna Allah, menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini tidak heran jikalau apapun saja yang menimpa dia tidak akan menggoyahkan keimanannya kepada Allah. Dalam keadaan dia banyak rezeki, uangnya melimpah, hartanya banyak, dia tetap istiqomah Rabbuna Allah. Dalam keadaan jatuh bangkrut, hartanya habis, dia tetap Rabbuna Allah. Maka orang seperti ini tidak ada ketakutan sama sekali, lebih-lebih hanya untuk urusan-urusan dunia. Dia tidak akan bersedih hati karena dia selalu bergantung secara kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang berupa surga. Jadi di akhirat hidupnya ditata oleh Allah, di akhirat nanti dia dijanjikan surga. Inilah kehidupan yang indah ketika kita bisa bertahan di dalam kebenaran, bertahan di dalam ketaatan. Memang ini tidak mudah, tetapi fasilitasnya demikian dahsyat dan luar biasa. Dalam ayat selanjutnya, ayat ke-31, masih menjelaskan tentang fasilitas dan prioritas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang akan menjadi pelindung-pelindungmu fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, dan sampai nanti di kehidupan akhirat. Apa anda hebat seperti ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan perlindungannya kepada mereka-mereka yang selalu Rabbuna Allah, selalu istiqomah di dalam kebenaran dan ketaatan. Jangan khawatir, kata Allah, aku pelindungmu. Kalau sudah hidup ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah para jamaah, tidak akan ada satupun kekuatan yang akan mencelakakan kita. Sebaliknya, walaupun banyak orang yang melindungi kita, mungkin kita merasa aman, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah bencananya, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Sehingga ketika kita betul-betul istiqomah di dalam kebenaran, istiqomah di dalam ketaatan, maka Allah Ta'ala menjanjikan, aku akan menjadi pelindungmu. Kapan itu? Di dunia ini dan di akhirat nanti. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan kamu akan memperoleh apa yang engkau inginkan, dan setiap yang engkau minta akan aku kabulkan, kata Allah. Maka para jamaah rahimakumullah, marilah kita sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, step by step, tobakon an tobak, kita meningkatkan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengubah orientasi hidup kita dari bergantung kepada makhluk menjadi hanya bergantung kepada Allah. Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Maka itulah fasilitas dan prioritas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Nuzulan min ghafurir rahim. Itulah penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan fitnah akhir zaman. Kita diberikan hati yang teguh untuk senantiasa berada di atas jalan kebenaran. Termasuk juga keluarga kita,
anak-anak kita, generasi-generasi muda kita yang tantangan mereka semakin berat. Mudah-mudahan mereka menjadi generasi-generasi Rabbun Allah, yang mengenal Allah, sehingga hidupnya menjadi hidup yang senantiasa ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa kemanfaatan. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil manan, wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnatiz zaman. Allahumma rzuqna qalban mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa turda biqada'ik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum waladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna